Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan para mahasiswa dan mahasiswi kelas fikih muamalat. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita baca dulu suratul Fatihah. Semoga perkuliahan kita lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ila diniyah as-solihah al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita membahas materi yang pertama dalam mata kuliah fikih muamalat ini, yaitu tentang pranikah. Hal-hal yang berhubungan dengan sebelum pelaksanaan nikah. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah definisi dasar hukum nikah. Kemudian berikutnya memilih pasangan, kafaah, dan khitbah yang akan kita bahas dalam slide. Yang pertama adalah definisi nikah. Dalam bahasa Arab, kata nikah ini bisa berarti beberapa kata. Yang pertama akdun atau akad, yang kedua zomun. Zomun itu berkumpul, yang ketiga wat'un atau bersenggama atau bersetubuh. Dikatakan akad karena memang dalam pernikahan itu ada akadnya, berkumpul karena pernikahan itu yang awalnya seorang laki-laki dan perempuan itu beda rumah dan sebagainya, ketika menikah menjadi satu rumah. Kemudian bersenggama, karena memang di antara tujuan dari menikah adalah bersenggama. Kemudian menurut istilah atau terminologi dari nikah itu sendiri adalah dalam bahasa Arabnya aqdun yatazammanu ibahatal wat'i bilafzil inkahi awit tazwiji. Kalau dalam artinya pada slide ini, nikah ialah akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan untuk koitus atau bersenggama dengan lafaz nakaha atau zawaja. Jadi menurut terminologi atau istilah itu, bahwasanya nikah itu adalah akad yang membolehkan laki-laki perempuan untuk bersenggama. Sebelum ada akad ini, laki-laki dan perempuan diharamkan untuk bersenggama. Melihat saja yang bukan mahramnya itu juga haram, apalagi bersenggama. Tetapi ketika sudah akad, maka boleh. Dengan kata nakaha atau zawaja, ketika ada akad pernikahan nanti angkah tuka, wazawaj tuka. Nah, ini menggunakan kata-kata ini, harus menggunakan dua kata ini, nakaha atau zawaja. Jadi intinya nikah itu adalah akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan untuk bersenggama dengan lafaz nakaha dan zawaja. Selanjutnya, dasar hukum dari pernikahan ini yang pertama, ini sebenarnya banyak ya, untuk dasar hukum dari Al-Quran itu banyak, hanya di slide ini saya tulis beberapa saja ya, hanya satu Al-Quran, satu hadis. Untuk Al-Quran ini ada di Quran surat Ar-Rum ya, ayat 21, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, ini diantaranya. Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Manfaat atau fungsi di ayat ini adalah bahwasanya dengan menikah, seperti yang doa-doa untuk orang menikah ya, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Litaskunu,
Taskunu itu biar tenang, biar anteng. Ketika belum menikah masih jalan-jalan, masih riwa-riwi kemana-mana. Kalau sudah menikah anteng, anteng hatinya, anteng matanya dan sebagainya. Kemudian mawaddah, mawaddah itu kasih ya. Kemudian rahmah itu sayang. Ini dijelaskan oleh salah seorang ulama bahwasanya kasih dan sayang, mawaddah dan rahmah ini ada perbedaannya. Kalau mawaddah ini seseorang suka kasih itu karena fisiknya. Ada seseorang suka perempuan atau laki-laki karena fisiknya yang cantik, yang ganteng dan sebagainya. Ini namanya mawaddah. Tetapi kalau sudah rahmah, ini suka, ini cinta, tetapi sudah inner beauty atau sudah terlepas dari apa, dari fisik. Contoh ada seseorang yang sudah menikah puluhan tahun seperti kakek nenek itu, kalau dilihat fisiknya juga mereka sudah berubah menjadi tua. Mungkin tidak seganteng, tidak secantik ketika muda, tetapi ketika sudah rohmah, kasih sayang yang sudah turun ke hati, tidak hanya di mata, maka ini yang dinamakan rohmah. Rasa senang, rasa cinta, tetapi yang memang dari lubuk hati, dari kebiasaan dari inner beauty. Kalau mawaddah itu masih seputar fisiknya. Kemudian di ayat yang lain sebenarnya juga ada ayat wa ankihul ayama minkum mas-solihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yu'nimullahu min fadlih. Ini ayat ini mengindikasikan atau menunjukkan wa ankihul ayama dan nikahkanlah pemuda-pemuda ya minkum mas-solihina dan orang-orang yang soleh ya. Ini ayat ini adalah ayat untuk memotivasi, untuk memberi stimulus agar para pemuda yang sudah punya bekal, yang sudah ingin menikah untuk segera menikah. Janji Allah iyakunu fuqara. Ketika mereka itu keadaan fakir, maka Allah akan menjadikan dia kaya. Ya namanya orang menikah itu kan mulai dari nol. Ibaratnya kita ke pom bensin ya, biasanya ada petugasnya mulai dari nol ya, Bapak, ya Ibu. Nah, menikah itu juga seperti itu, mulai dari nol. Nanti mencari sama-sama. Ini dari Al-Qur'an. Kemudian dari Al-Hadis, yang pertama ini yang saya tulis di slide, ada hadis an-nikahu sunnati. Faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Maksud di hadis ini sunnah bukan hukumnya sunnah ya, tapi sunnah itu adalah contoh, adalah apa tepak tulodo kalau bahasa Jawa itu adalah contoh dari Kanjeng Nabi. Siapa saja yang benci terhadap sunnahku maka dia bukan termasuk umatku. Dalam bahasa Arab, rohiba itu artinya senang sebenarnya, tetapi ketika dikasih an, ya, paman rohiba an maka artinya menjadi benci. Jadi orang yang benci terhadap pernikahan maka tidak dianggap sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian juga ada hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsan lil farji. Amma lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu bija'. Hadis ini menunjukkan, ya ma'syarus sabab, hei para pemuda, jika kalian itu sudah mampu, sudah mampu dalam hal finansial, dalam hal apa, rohani, maka segeralah menikah. Karena menikah itu bisa memejamkan ya mata. Aghadul basari wahsanil farji dan menjaga kemaluan. Kalau belum mampu untuk menikah bagaimana? Ini disarankan untuk berpuasa karena orang berpuasa itu nanti bisa mengurangi nafsunya, bisa mengurangi syahwatnya. Ini ada Al-Quran, ada hadis. Kemudian di slide selanjutnya tentang hukum nikah. Ya, tadi sudah saya sampaikan ada beberapa ayat, ada beberapa hadis yang memotivasi, yang memberi stimulus untuk menikah. Ya, tadi banyak dan masih banyak hadis Quran yang lain. Kemudian bagaimana hukum menikah? Sebenarnya dalam fikih ada kaidah al-aslu fil asya al-ibahah. Pada dasarnya pada setiap sesuatu itu hukumnya mubah. Jadi pada dasarnya nikah ini memang hukumnya mubah, tetapi karena banyak ayat, tetapi karena banyak hadis yang memotivasi untuk menikah,
maka nikah hukumnya menjadi apa? Menjadi sunnah. Ya, ini hukum asalnya menjadi sunnah. Dan ternyata menikah ini mempunyai beberapa hukum karena ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan pernikahan ini hukumnya berbeda. Yang pertama sunnah, ya sunnah ini bisa hukum asal juga karena seseorang itu sudah ingin menikah, sudah pantas dan mempunyai biaya. Jadi sudah terpenuhi beberapa kriteria untuk menikah. Kemudian yang kedua adalah makruh. Belum pantas menikah, belum ingin dan belum ada. Jadi ketika seseorang belum mempunyai beberapa hal ini, maka nikah hukumnya makruh. Kemudian ada yang nikah hukumnya mubah, ya. Belum ada dorongan untuk menikah dan tidak ada dampak negatif bagi seseorang tersebut, maka nikah hukumnya mubah. Yang terakhir adalah haram. Jika menikah niatnya ingin menyakiti pasangan, mungkin ada dendam, ada apalah yang lain-lain, nikah niatnya malah ingin menyakiti pasangannya, maka hukum nikah tersebut adalah haram. Yang keempat, ini adalah kafaah. Kafaah itu adalah setara atau sepadan. Dalam bahasa Indonesia adalah sekufu, yaitu sifat-sifat yang ada pada perempuan yang dalam perkawinan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahinya. Jadi kafaah atau sekufu itu ya itu dilihat dari perempuan. Sifat perempuan yang ada dari sifat laki-laki. Contoh si Bunga ini adalah anaknya Kiai, maka diharapkan calon suaminya itu juga orang terpandang. Contoh seperti itu. Jadi sifat-sifat yang ada di perempuan itu seharusnya atau sebaiknya ada pada laki-laki yang menikahinya agar sekufu, agar sepadan. Aspek apa saja? Bisa aspek nasab, aspek profesi, kekayaan, kemerdekaan diri, dan agama. Lanjut ke berikutnya, kita membahas tentang kriteria memilih pasangan. Ketika ada seseorang mau menikah, hendaknya dipertimbangkan, hendaknya dipilih, hendaknya diperhatikan beberapa kriteria dalam memilih pasangan. Ini berdasarkan hadis Nabi, tungkahul mar'atu li'arba'in, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, walidiniha fatfar bidzatid dini taribat yadaka. Kriteria dalam memilih calon istri itu yang pertama ya hasab atau karena apa? Karena mohon maaf yang pertama adalah limaliha karena hartanya. Ya, ketika ada seseorang mencari pasangan karena hartanya tidak masalah, ya, tidak masalah tetapi itu jangan sebagai faktor utama, hanya faktor pendukung saja. Karena kalau orang punya harta, punya uang bisa dijadikan sebagai lahan untuk dakwah. Yang kedua lihasabiha atau linasabiha karena nasabnya ya tadi anaknya Pak Kiai atau anaknya pejabat dan sebagainya itu sebaiknya menikah dengan yang sekufu. Wali jamaliha menikah karena kecantikan, karena ketampanan. Apakah salah? Tidak, karena Nabi sudah memberi kriteria. Ya. Kemudian ini yang terakhir wali diniha dan karena agamanya. Dari beberapa kriteria ini yang harus dijadikan utama adalah wali diniha karena agamanya. Kalau yang lain, kecantikan, nasab, dan sebagainya itu masih bisa dicari. Itu hanya pendukung. Tapi kalau agama ini adalah yang utama, adalah yang sangat urgen, yang sangat penting. Jadi ini menjadi patokan untuk kebahagiaan kita nanti di akhirat. Oke, kemudian khitbah. Khitbah nikah. Khitbah itu bahasa lainnya ya adalah meminang atau istilah yaitu menyampaikan kehendak untuk melangsungkan pernikahan. Jadi ada seseorang ingin menikahi seseorang, kemudian sebelum akad nikah itu meminang, menyampaikan kehendaknya dulu. Ya, ini namanya khitbah. Kemudian hukumnya apa? Mubah. Mubah itu apa? Boleh. Kalau nggak khitbah langsung akad, bagaimana? Boleh. Kemudian batasan ketika menghitbah adalah wajah dan telapak tangan. Jadi untuk melihat seseorang itu nanti cocok atau enggak dilihat di wajahnya, ya. Dilihat di tangannya bagus atau tidak dan sebagainya. Lanjut ke akibat hitbah.
Ketika seseorang itu nanti sudah dihitbah, sudah dipinang, ingat orang menghitbah atau orang dihitbah itu belum terjadi ikatan pernikahan. Di antara laki-laki dan perempuan tersebut masih ajnabi. Ajnabi itu orang lain, belum istrinya. Jadi ketika sudah dihitbah tetapi belum akad nikah, belum boleh diajak, digonceng, diajak berduaan, diajak mojok dan sebagainya karena belum akad nikah. Khitbah itu atau meminang itu bahasanya masih pesen, ya, bahasanya masih pesen yang mau dinikahi. Ketika sudah khitbah ini dilarang, haram untuk dikhitbahi orang lain selama belum dibatalkan. Kalau sudah dibatalkan, ya nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir adalah hikmah dari khitbah. Hikmah khitbah adalah memberi kesempatan kepada kedua calon mempelai untuk saling mengenal sebelum ke jenjang pernikahan. Jadi pernikahan itu adalah ikatan suci yang tujuannya untuk selama-lamanya. Ketika sebelum ke apa akad nikah yang sangat sakral itu yang untuk selama-lamanya diberi kesempatan untuk memikirkan lagi, untuk menimang-nimang, untuk mempertimbangkan. Ketika tidak cocok nggak apa-apa untuk dibatalkan. Ini adalah fungsi dari khitbah atau meminang. Dengan kita mempelajari, memahami tentang ketentuan-ketentuan dari pranikah ini, kita berharap semoga kita juga bisa tahu, kita juga bisa mengamalkan, kita juga bisa memberi informasi, pengetahuan kepada keluarga, tetangga, dan sebagainya sebagai media dakwah untuk kita semua. Demikian pembahasan di materi yang pertama tentang pranikah. Jika ada yang belum paham nanti bisa dilanjutkan melalui diskusi. Sekian akhir kalam, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.